Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas materi yang selanjutnya untuk mata kuliah testing dan implementasi perangkat lunak. Baik, untuk materi kita yang selanjutnya adalah testability atau kemampuan dalam melakukan pengujian atau kemampuan testing. Jadi testabilitas perangkat lunak merupakan seberapa mudah sebuah program komputer dapat diuji. Ya, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengujian perangkat lunak. Nah, karena pengujian perangkat lunak itu bukanlah sesuatu yang mudah. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa banyak hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengujian perangkat lunak. Makanya perlu diketahui apa yang dapat dilakukan untuk membuatnya menjadi mudah. Baik. Nah, dalam pengujian perangkat lunak ada beberapa hal yang membuat perangkat lunak tersebut dapat dengan mudah kita uji. Yang pertama adalah operability atau kemampuan atau kemudahan dalam menjalankan perangkat lunak yang kita ingin uji. Ya, tentu saja kalau kita ingin menguji sebuah perangkat lunak, kita harus bisa mengoperasikan dari perangkat lunak tersebut. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah observability atau kemudahan dalam melakukan mengamati atau meneliti dari perangkat lunak tersebut. Ya. Kemudian yang selanjutnya atau yang ketiga adalah controllability atau kemampuan untuk mengawasi, dalam artian bahwa kita bisa dalam melakukan, artinya kita sebagai seorang penguji perangkat lunak atau yang ditugaskan sebagai tester perangkat lunak, ya kita harus bisa mengawasi dari perangkat lunak yang dikembangkan. Kemudian yang selanjutnya adalah decomposability atau kemampuan dalam menyelesaikan pengujian perangkat lunak yang kita uji. Kemudian simplicity atau menyederhanakan dari kerumitan. Ya. Jadi dalam pengujian perangkat lunak ada yang disebut dengan simplicity. Kemudian stability, ya, kemampuan untuk menyeimbangkan, dan yang terakhir adalah understandability atau kemampuan untuk memahami atau mengerti dari perangkat lunak yang diuji. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dari poin-poin ini. Yang pertama adalah operability. Jadi, operability adalah kemampuan dalam menjalankan atau mengoperasikan dari perangkat lunak tersebut. Jadi, semakin baik hal tersebut dijalankan, maka pengujian akan semakin efisien. Nah, tentu saja kalau kita tidak bisa menjalankan perangkat lunak yang diuji, maka kemungkinan pengujian akan tidak efisien kita lakukan. Kenapa? Karena banyak bagian-bagian dari sistem atau perangkat lunak tersebut yang kita tidak pahami atau kita tidak tahu cara menjalankannya. Ya. Karena intinya bahwa sesuatu yang kita tidak bisa jalankan, kita tidak tahu prosesnya seperti apa, yang pastinya bahwa kita tidak bisa menguji hal tersebut. Makanya bahwa melakukan pengujian perangkat lunak atau pengujian perangkat lunak itu tidak bisa dipisahkan dari pengembangan perangkat lunak. Kenapa? Kalau berdasarkan referensi yang pernah saya baca, ternyata bahwa hal yang bisa membuat biaya besar dalam pengembangan perangkat lunak adalah salah satunya adalah testing.
Apabila kita salah dalam melakukan testing, maka biasanya biaya yang dibutuhkan juga dalam pengembangan perangkat lunak akan semakin besar. Ya. Nah, kita kembali lagi dari operability. Nah, yang selanjutnya adalah sistem memiliki sedikit kesalahan. Ya. Karena tentu saja kalau terlalu banyak kesalahan, berarti terlalu banyak yang kita uji. Terlalu banyak yang diuji dari sistem tersebut. Dan akhirnya mungkin saja hal-hal yang sifatnya lebih penting kita lewatkan menguji dari hal-hal yang penting tersebut karena terlalu banyak kesalahan yang terjadi dalam sistem. Yang selanjutnya adalah tidak ada kesalahan yang menghalangi jalannya pengujian. Nah, ini juga menjadi permasalahan kalau tidak ada kesalahan yang menghalangi jalannya pengujian, karena seakan-akan bahwa tidak ada kesalahan dalam sistem atau perangkat lunak tersebut. Yang selanjutnya adalah produk berkembang dalam tahapan fungsional. Jadi di sini memungkinkan proses pengembangan perangkat lunak dan pengujian perangkat lunak dilakukan secara bersamaan. Ya, jadi memang ada beberapa metode pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan hal ini. Jadi pengembangan sekaligus pengujian perangkat lunak dilakukan secara bersamaan. Salah itu terkait dengan operability. Yang selanjutnya adalah observability, ya, atau kemampuan dalam melakukan observasi. Ya. Jadi output yang berbeda dikeluarkan oleh masing-masing input. Jadi kita bisa melakukan di sini bagaimana kalau outputnya seperti ini, apakah inputnya seperti apa? Kalau inputnya begini, bagaimana dengan outputnya? Ya. Jadi observasinya seperti itu. Kemudian tahap dan variabel sistem dapat dilihat atau diantrikan selama eksekusi. Ya, jadi kita bisa melihat dari situ. Jadi tahapan atau variabelnya dapat dilihat atau kita antrikan selama melakukan eksekusi. Apa yang pertama dijalankan, kemudian apa yang pertama dieksekusi, dan seterusnya. Sistem dan variabel yang lalu dapat dilihat atau diantrikan. Misalnya transaksi. Ya. Jadi sistem atau proses atau variabel yang telah berlalu dapat kita lihat atau diantrikan. Jadi misalnya transaksi. Jangan cuma transaksi hari ini yang bisa kita lihat atau kita bisa cetak. Harusnya transaksi-transaksi yang sebelumnya kita juga bisa melihat atau mencetaknya. Atau kita bisa melakukan pengurutan berdasarkan pada transaksi yang terjadi. Apakah berdasarkan pada tanggal atau kode dan seterusnya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita bisa melihat dari sisi faktor yang mempengaruhi output. Ya. Jadi faktor yang mempengaruhi output. Biasanya juga kan apakah dari sisi inputnya akan mempengaruhi output. Apakah dari sisi prosesnya yang diberikan mempengaruhi output atau tidak. Ya. Nah, contoh misalnya input pada saat kita melakukan input. Ya, pada saat kita melakukan input. Jadi biasanya salah satu kesalahan dalam membuat sistem adalah bahwa tidak ada proses validasi penginputan data. Misalnya memisahkan antara penginputan angka dengan penginputan karakter biasa. Jadi kadang pada saat kita menginput angka pada sebuah text box, di situ juga memungkinkan kita menginput huruf. Nah, bagaimana dengan outputnya apabila proses itu terjadi atau input itu yang diberikan? Apakah ada error atau yang lainnya dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian
di sini kita bisa melakukan observasi apabila outputnya tidak benar, ya. Jadi kita bisa melihat apakah output yang diberikan oleh perangkat lunak itu tidak benar. Tentu saja kita bisa menentukan apakah output yang diberikan tidak benar atau benar berdasarkan pada requirement yang sebelumnya, atau hasil analisis atau hasil desain yang sebelumnya sudah pernah dilakukan, ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa melakukan pengujian perangkat lunak memang bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak faktor yang harus kita perhatikan, karena dalam melakukan pengujian harus ada parameter-parameter pembanding untuk menentukan apakah ini salah atau ini benar. Nah, kemudian yang selanjutnya yang bisa kita lakukan observasi adalah kesalahan internal. Ya, kesalahan internal dideteksi secara otomatis melalui mekanisme pengujian. Ya, jadi kesalahan internal dari sistem. Ya. Atau kesalahan internal dilaporkan secara otomatis. Ya. Ya, contoh misalnya, kan sering kita melihat kalau kita menggunakan produknya Microsoft, ada perintah send dan don't send, ya, ada tombol di situ send dan don't send. Nah, itu adalah proses memberikan laporan kesalahan, ada bug, yang ada kesalahan terjadi dalam sistem, dan hal itu dilaporkan kepada si pembuat aplikasinya. Dan yang paling terpenting apabila kita melakukan observasi adalah kode sumber dapat diakses. Kenapa ini sangat penting? Supaya kita bisa melihat algoritma dari si programmernya seperti apa. Nah, kemudian bagaimana dia memasukkan kode, apakah berdasarkan pada requirement atau desain yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Kita lanjut. Yang selanjutnya adalah controllability atau kemampuan dalam melakukan pengawasan, ya. Jadi semua output yang baik dapat diperoleh melalui beberapa kombinasi input, ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat, ya, kalau misalnya kombinasi input diberikan yang berbeda atau input yang diberikan berbeda-beda, bagaimana dengan outputnya? Apakah masih bagus atau tidak? Apakah masih sesuai dengan keinginan pengguna atau tidak? Ya. Nah, ini yang sering terjadi kalau melakukan pengujian perangkat lunak, karena yang menguji perangkat lunak adalah si pembuat perangkat lunak tersebut. Yang jadi masalah adalah, ya, yang diuji adalah sesuai dengan logikanya dia, belum tentu dengan tidak melakukan penginputan atau tidak melakukan pengujian dengan menggunakan kombinasi input. Yang selanjutnya, semua kode dapat dijalankan melalui berbagai kombinasi input, ya. Jadi ini yang perlu kita lakukan. Makanya dibutuhkan akses terhadap kode sumber. Nah, yang selanjutnya adalah keadaan dan variabel perangkat lunak dan perangkat keras dapat dikontrol secara langsung. Jadi keadaan atau variabel perangkat lunak dan perangkat keras dapat dikontrol langsung. Kenapa? Karena apabila ada hubungan antara perangkat lunak dengan perangkat keras yang lain, ya, maka kita diberikan akses untuk itu. Kenapa? Karena kalau kita tidak diberikan akses terhadap perangkat keras misalnya berhubungan langsung dengan perangkat lunak, maka kita tidak bisa tahu apakah perangkat keras ini berfungsi dengan baik atau terhubung dengan baik dengan perangkat lunak yang dibuat. Contoh misalnya seperti itu. Atau misalnya terhubung dengan printer misalnya, apakah output yang dihasilkan oleh perangkat lunak sama halnya dengan output yang dihasilkan oleh perangkat keras. Seperti itu, ya kan?
Makanya keadaan dan variabel perangkat lunak dan perangkat keras dapat dikontrol secara langsung. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah format input dan output konsisten dan terstruktur. Ya. Format input dan output konsisten dan terstruktur. Dalam artian bahwa ya sesuai dengan yang telah didesain sebelumnya. Nah, kemudian pengujian dapat dispesifikasi, dioptimasi, ya, kemudian direproduksi dengan baik. Jadi pengujian dapat dispesifikasikan berdasarkan apa, dioptimasi atau direproduksi dengan baik. Kemudian yang selanjutnya adalah decomposability, ya. Dengan mengontrol ruang lingkup pengujian, kita dapat lebih cepat mengisolasi masalah dan melakukan pengujian kembali secara lebih halus. Ya. Jadi dengan mengontrol ruang lingkup pengujian, kita dapat lebih cepat mengisolasi masalah. Jadi kalau kita sudah tahu persoalannya, ya, bagaimana caranya supaya kesalahan yang terjadi dalam perangkat lunak itu tidak merembes ke kesalahan-kesalahan yang lain pada bagian-bagian perangkat lunak yang lain, ya, supaya ini diselesaikan dengan cepat dan lebih mudah. Jangan sampai contoh misalnya kita membuat suatu perangkat lunak, kemudian kita sudah menemukan kesalahan dari satu bagian, misalnya bagian input. Nah, biasanya kan programmer seperti ini, kalau dia sudah membuat satu bagian input, kan ada beberapa bagian input di bagian-bagian yang lain, ya. Nah, biasanya bagian input ini tinggal di copy paste ke bagian yang lain, tetapi dengan beberapa bagian yang perlu dirubah, ya, sesuai dengan yang diinput nanti datanya. Nah, apabila pada bagian input tadi yang di copy ada kesalahan, contoh misalnya kesalahan tampilan, ya, kesalahan tampilan misalnya, dan ini masuk pada bagian-bagian input yang lain. Nah, pada saat kita melakukan pengujian, pada saat kita di sini kan sudah ada kesalahan. Nah, pada saat kita melakukan pengujian dan ditemukan kesalahan, maka terlalu banyak yang harus kita perbaiki. Ya, terlalu banyak yang harus kita perbaiki, dan ini pastinya membutuhkan waktu lagi. Apabila kita membutuhkan waktu dalam melakukan perbaikan, maka pasti akan membutuhkan biaya yang besar lagi. Nah, kemudian selanjutnya adalah sistem perangkat lunak dibangun dari modul-modul yang independen. Ya, sistem perangkat lunak dibangun dari modul-modul yang independen. Kemudian modul-modul dapat diuji secara independen, jadi tidak ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Ini agak susah kalau perangkat lunak yang agak besar, biasanya modul-modul tidak independen biasanya. Ya, pasti ada keterkaitan antara yang lain, antara modul yang lain dengan modul yang selanjutnya. Ya. Kemudian simplicity, ya, semakin sedikit yang diuji, maka semakin cepat kita dapat mengujinya. Nah, ini sudah pastilah. Kemudian fungsi yang sederhana, misalnya kumpulan fitur adalah kebutuhan minuman untuk memenuhi persyaratan, kebutuhan minimum untuk memenuhi persyaratan. Jadi fungsi yang sederhana, kumpulan fitur adalah kebutuhan minimum untuk memenuhi persyaratan. Nah, kemudian yang selanjutnya struktur yang sederhana. Jadi struktur yang sederhana, arsitektur modularisasi untuk membatasi penyebaran kesalahan seperti yang saya katakan sebelumnya, dari input, ya, misalnya bagian input kemudian di copy tempat-tempat lain, akhirnya kesalahan-kesalahan terjadi di tempat-tempat lain.
Kemudian kode yang sederhana, ya. Standar pengkodean diadopsi demi kemudahan inspeksi dan pemeliharaan. Makanya saya katakan tadi bahwa pengujian perangkat lunak itu memang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengembangan perangkat lunak. Ini harus sudah ada pada saat proses pada awal mula pengembangan perangkat lunak. Jadi di sini kalau kita lihat adalah kode yang sederhana. Jadi standar pengkodean itu memang sudah dibuat sebelumnya supaya lebih mudah dalam melakukan pengujian dan lebih mudah dalam melakukan pemeliharaan. Oke. Kemudian stability, semakin sedikit perubahan, semakin sedikit gangguan dalam pengujian. Ya. Ya, yang jadi persoalan sebenarnya dalam pengembangan perangkat lunak apabila sumber daya manusianya berganti. Nah, contoh misalnya programmernya berganti. Ya, apabila kita tidak membuat standar pengkodean yang ditetapkan, ya, jadi apabila programmer berubah, ya, bisa saja source kode di dalam atau strukturnya itu akan berubah juga, tergantung dari programmernya apabila kita tidak membuat standar pengkodean sebelumnya, ya. Nah, kemudian perubahan perangkat lunak, ya, perubahan perangkat lunak jarang terjadi, ya. Ini tergantung lagi nih dari hasil diskusi dengan pengguna perangkat lunak. Jadi makanya proses analisis, proses pendataan kebutuhan perangkat lunak, requirement, desain itu sangat penting di awal. Jangan sampai nanti setelah kita membangun, ya, setelah kita membuat coding, kemudian requirement berubah atau kebutuhan perangkat lunak berubah. Nah, ini sangat tidak baik. Kalau requirement berubah, otomatis perubahan perangkat lunak juga akan terjadi, ya. Nah, kemudian perubahan perangkat lunak dapat dikontrol, ya, artinya bahwa tidak terlalu ekstrim perubahan yang terjadi, itu masih bisa. Ini masih memudahkan kita dalam melakukan pengujian perangkat lunak. Kemudian perubahan perangkat lunak memvalidasi pengujian yang sudah ada, ya. Jadi dalam melakukan perubahan perangkat lunak atau perbaikan perangkat lunak itu sesuai dengan pengujian yang sudah dilakukan sebelumnya. Kegagalan perangkat lunak dapat diperbaiki dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah understandability. Jadi semakin banyak informasi yang kita dapat, semakin mudah pengujian dilakukan, ya. Jadi desain sistemnya, kemudian desain perangkat lunaknya, kemudian apa kebutuhan dari pengguna perangkat lunak, kemudian kodenya, kemudian terhubung dengan perangkat keras atau tidak, dan seterusnya. Itu harus kita pahami dulu semua sebelum kita melakukan pengujian perangkat lunak. Kemudian rancangan dapat dipahami, ya, seperti yang saya katakan tadi, rancangannya atau desain sistemnya harus dipahami dengan baik, karena kita berdasarkan itu untuk melakukan pengujian perangkat lunak. Kemudian ketergantungan antara komponen internal, eksternal, dan yang dipakai bersama dipahami dengan baik, ya. Jadi ketergantungan sistem, apakah perangkat lunak, apakah ada keterkaitan dengan perangkat keras, kemudian perangkat lunak siapa saja yang akan menggunakan, atau ini terkoneksi dengan internet atau tidak, ya, ini semua harus dipahami dengan baik, ya. Kemudian perubahan rancangan dibicarakan, ya, karena kapan tidak dibicarakan, pada saat kemungkinan penguji perangkat lunaknya masih menggunakan rancangan yang lama. Akhirnya kalau menggunakan rancangan yang lama, berarti pengujian berdasarkan pada rancangan yang lama, sedangkan sudah ada rancangan yang baru. Nah, ini akan terjadi miskomunikasi dalam melakukan pengujian perangkat lunak.
Kemudian dokumentasi dapat diakses, ya, dokumentasi dapat diakses. Kemudian dapat diorganisasikan, ya. Kemudian dokumentasinya itu spesifik dan detail, ya, detail prosesnya, alur datanya dan seterusnya. Kemudian akurat, ya, dan akurat. Akurat tentu saja apa yang menjadi patokan bahwa ini akurat atau tidak, harus ada patokannya kan. Salah satunya adalah berdasarkan pada rancangannya, ya. Kemudian ini kita lewati yang tadi, ya, kita sudah melewati dari komponen-komponen yang tadi. Sekarang adalah peninjauan atau review. Melakukan peninjauan adalah langkah yang terpenting, ya, karena dapat mengembangkan kualitas perangkat lunak. Ya, selalu kita melakukan review, selalu kita melakukan perbaikan di dalam perangkat lunak berdasarkan pada hasil peninjauan. Ya. Nah, kalau kita melihat dari aplikasi-aplikasi yang beredar, ya, software-software yang beredar, itu ada dokumentasinya. Ya, ada dokumentasi dari versi 1, versi 2, apa yang berubah dari versi 1 ke versi 2, dari versi 2 ke versi 3, apa yang bertambah dan seterusnya, ya. Jadi ini pun dalam peninjauan bukan hanya semata-mata yang pengembang perangkat lunak yang melakukan peninjauan, tapi bisa juga dari si pengguna perangkat lunak tersebut, ya. Sekarang kan yang terjadi seperti itu, yang melakukan peninjauan, yang melakukan kritik, yang melakukan testing, ya, sebagai testernya adalah si pengguna perangkat lunaknya, ya, si pengguna perangkat lunak. Kemudian lebih awal mengenali dan mengatasi masalah, itu akan lebih mudah, ya. Jadi lebih awal mengenali dan mengatasi masalahnya. Kenapa? Apabila sudah berlarut-larut, ini akan membutuhkan waktu yang lama dan otomatis. Apabila membutuhkan waktu yang lama, berarti biaya yang dikeluarkan juga tidak murah, ya. Baik. Apa yang perlu ditinjau? Nah, ini yang perlu ditinjau, ya. Requirement-nya, kebutuhannya, kebutuhan penggunanya, ya. Ini yang perlu ditinjau. Analisisnya, ini yang perlu ditinjau. Kemudian adalah rancangannya atau desain sistemnya atau desain perangkat lunaknya. Ini selalu perlu ditinjau. Apakah sudah sesuai tidak rancangan dengan requirement, atau sudah sesuai tidak rancangan dengan hasil analisis. Kemudian bagaimana dengan kodenya, ya, kodenya apakah sudah sesuai dengan rancangan. Kemudian dokumentasinya untuk memudahkan dalam pengembangan atau pengujian. Kemudian bagaimana dengan rencana pengujiannya dan studi dan kasus yang diuji dari yang akan dimasukkan dalam perangkat lunak. Ini perlu ditinjau apakah sudah sesuai tidak test plan-nya atau rencana pengujiannya dengan desainnya atau dengan kodenya. Nah, kan ini perlu diuji, ya. Ini yang perlu ditinjau. Mungkin akan berkala, mungkin selama proses pengembangan, setelah kita implementasikan, kalau masih ada, tentu saja kalau masih ada kontrak dengan si pengguna perangkat lunak, ya, kalau masih ada kontrak, ya, kita perlu tinjau terus apakah ini sudah sesuai dengan keinginan, kebutuhan. Bukan hanya kebutuhan pengguna, ya, kita juga melihat dari perkembangan teknologi, perkembangan zaman, ya, dan seterusnya. Karena apabila kita tidak melihat dari sisi itu, ya, bisa saja aplikasi atau perangkat lunak yang kita bangun itu tidak bisa lagi digunakan. Mungkin masih sesuai dengan keinginan dari pengguna, tapi perangkat keras tidak bisa lagi menggunakan itu, atau teknologi yang sekarang beredar itu tidak bisa lagi menampung perangkat lunak yang kita sudah buat.
Baik, saya rasa seperti itu. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan, silahkan dimasukkan di kolom komentar ya. Insya Allah saya akan jawab, bisa melalui kolom komentar atau bisa melalui fasilitas media sosial yang ada di LMS. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.